Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semua yang berbahagia dan yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sugianto dari Gembong RT 1 RW 6 Desa Malanggaten, Kecamatan Pak Rahmat, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di pagi menjelang siang hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan salam dan sholawat tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalian dapat syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat, saya memperkenalkan, yaitu bahasanya saya di sini usaha saya itu konveksi atau fashion, yang mana kita memproduksi baik kemeja, BDR, BDH, kaos, alma mater, dan lain-lain. Nah, di sini misalnya workshop kami mendirikan workshop konveksi sejak tahun 2017 ya. Maaf, kita mendirikan konveksi sejak tahun 2017. Namun sebelumnya itu sebelum mendirikan konveksi itu saya menjahit, yang mana menjahit saya juga sambil bekerja di perusahaan, yang mana kita memproduksi atau membuat pesanan-pesanan. Dan mulai tahun 2017 saya mendirikan konveksi. Berjalannya waktu, ada pandemi ya, tahun 2020 itu pandemi, mulai corona mulai masuk ke Indonesia, dan saat itu kita masih bertahan. Mulai bulan Juli tahun 2020 itu kena imbasnya, yang mana pesanan langsung drop, langsung drastis drop. Jadi mulai bulan Juli 2020 itu kita kayak putus rantai jeda gitu. Nah, kita pernah bingung itu saat itu, nggak ada orderan. Tapi lambat tahun sampai sekarang kita bertahan, alhamdulillah bertahan. Jadi mulai ada pesanan sedikit, alhamdulillah kita bertahan. Dan untuk karyawan saat ini penjahit saya bekerjakan di rumah. Semenjak pandemi orderan begitu saya potong, penjahit saya dikerjakan di rumah. Nah, nanti kedepannya kita juga mau rekrut karyawan lagi. Semoga pandemi sudah berakhir dan semoga berjalannya waktu bisa ramai kembali. Sekilas dari saya, dari Gianto Konveksi. Nah, nanti akan saya tampilkan produk-produk yang kita bikin, baik dari pemesan ataupun produk kita langsung yang kita bikin secara kontinu. Semoga bila para sahabat baik berkenan, monggo bisa pesan baik untuk Karang Taruna, untuk komunitas, untuk kru dan lain sebagainya, maupun jaket, kaos, baik untuk olahraga, kaos sekolah, kaos seragam sekolah, dan lain sebagainya. Dan memang perjalannya kita menjahit itu banyak suka dukanya, ya. Mungkin ada yang pemesan, ada yang ya 1-2, ada yang mungkin sampai sekarang ada pemesan nggak diambil gitu. Aduh, ini nah ini udah hampir 4 bulan nggak diambil ini. Gimana ini?
mungkin ada, tapi dari 100% pemasangan itu ada 1 atau 2% itu yang kurang gimana ya, sulit untuk mengatakan. Ini sudah diambil banyak, ada lumayan, ada 15-an baju. Dan memang pandemi ini memang pengaruh bagi dunia usaha. Saya merasakan secara langsung. Mulai awal tahun 2020 itu pandemi masuk ke Indonesia, kita masih ramai, baik itu APD, baik itu baju-baju untuk kedokteran, kita juga ngirim sampai ke Batam, itu APD bahan itu untuk pakaian yang APD yang dari Springbok seperti Ninja. Kita juga mengirimkan rumah sakit luar di Solo, ke rumah sakit itu Wonogiri, Polres Sragen, dan itu masih belum ada imbasnya lah. Bisa jalan, nah ya itu bulan 7 2020 itu. Nah, kita baru merasakan benar-benar ya. Dan dari kita memang untuk dunia menjahit itu tidak bisa secara instan, perlu proses. Saya menjahit itu sejak tahun 2005 saya, karena di rumah ada mesin jahit kok nganggur, kok rasanya itu eman. Rasanya eman. Saya harus berpikir gimana mesin itu bisa bermanfaat. Nah, mulai tahun 2005 itu saya kursus sambil kerja di perusahaan mebel. Saat itu kerjanya sistem borong, jadi jam kerjanya bebas. Nah, di pagi harinya saya kursus tiap hari. Nah, nanti jam 10 sampai setengah 11 saya pulang, baru saya ke perusahaan mebel tadi. Saat itu dulu perusahaan, lupa saya namanya, itu saat itu masih bujang. Jadi pagi saya kursus, siangnya saya kerja di perusahaan. Jadi hasil dari bekerja di perusahaan tadi saya pergunakan untuk kursus, jadi untuk baik untuk biaya bulanan, untuk biaya untuk praktek dan lain-lain sebagainya. Dan kursus itu saya menempuh 1 tahun. Kan biasanya untuk kursus itu kan paling banyak itu cuma tingkat dasar, itu 4 bulan, dan itu kebanyakan cewek, cowoknya saya sendiri. Niat saya, aku pengen ngerti tenan, biar tahu bener gimana sih menjahit itu. Jadi sampai saya itu ada 3 kelas yang teman-teman saya itu tahap pertama 4 bulan udah lulus, itu yang dasar itu udah ganti murid lagi. Saya masih di situ sampai 4 bulan dia udah lulus, saya masih di situ. Jadi saya kursus itu sudah ada 3 kelas yang ikut saya, tapi dia masih dasar semua. Saya tetap melanjut ke terampil sampai ke tingkat mahir. Nah, saat itu saya dulu kursusnya di LPK Aminu Dewi ke Pak Kramat, tapi sekarang LPK-nya nggak ada yang teruskan sepertinya. Jadi LPK-nya sudah tutup, dan guru saya itu ya alhamdulillah berkat bimbingan guru saya sekarang ada almarhum
saya merasakan banyak manfaatnya, benar, banyak manfaatnya. Saya bisa menjahit itu berkat jasa guru saya, Bapak almarhum Haji Amin Sujarwadi, yang meninggal tahun kemarin karena COVID-19. Entah benar atau tidak, pokoknya meninggalnya dikarenakan COVID bulan 7 atau bulan 8 kalau nggak salah. Saya terima kasih banyak sekali pada guru almarhum guru saya yang memberi saya banyak pengetahuan di dunia menjahit. Guru saya cuma satu itu tuh. Saya nggak punya guru jahit lainnya. Saya juga belum pernah bekerja di perusahaan garment. Cuma di situ saya kursus 1 tahun, habis kursus saya bukan langsung menjahit, tapi saya juga masih bekerja di perusahaan sambil saya tekuni menjahit itu. Jadi saya mulai membuat celana panjang, teman-teman bekerja, jadi memesan dari bahan sampai jadi. Banyak kan celana untuk kerja, petikum muda, berpak celana kerja maintenance, celana panjang yang modelnya pakai banyak kantong itu. Ya begitu berjalannya waktu, saya mulai beli mesin sedikit-sedikit. Kita merintis dari itu sekilas ya. Nanti saya bikin, nanti saya share pada sahabat-sahabat semua. Bisa dilihat nanti ya. Demikian sahabat-sahabat yang saya sampaikan dahulu. Semoga nanti bisa di lain waktu lebih panjang lebarnya kita berkesinambungan. Semoga ada manfaatnya, tidak ada kekurangan dan kesalahan saya bisa pribadi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.